Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eka Diana Puspitasari dan Elma Agistiana Putri akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang tasawuf irfani, kajian tokoh dan ajarannya. Pengertian tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfan merupakan kata jadian masdar dari kata arfa, mengenal atau pengenalan. Secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai penyatuan ungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Kasyaf atau ketersingkapan. Setelah adanya olah rohani riyadah yang dilakukan atas dasar cinta, mahabbah. Tasawuf irfani merupakan tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifah yang diperoleh tidak melalui logika atau pembelajaran tetapi melalui pemberian Tuhan, atau pengetahuan diterima melalui penglihatan batin secara langsung, muhibah. Tokoh sufi dalam tasawuf irfani diantaranya Rabi'ah al-Adawiyah dan Zunnun al-Misri, Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, dan Jalaluddin Rumi. Tokoh-tokoh tasawuf irfani dan pemikirannya. 1. Rabi'ah al-Adawiyah. Biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap Rabi'ah adalah Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di suatu perkampungan dengan dekat kota Basrah, Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ia dilahirkan sebagai putri keempat. Orang tuanya menamakan Rabi'ah. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Konon pada saat perang di Basrah, ia dilarikan penjahat dan dijual kepada keluarga Atik dari suku Qais Banu Atwah. Pemikiran Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah dinilai tokoh tasawuf pertama yang menyatakan doktrin cinta tanpa pamrih kepada Allah atau pelopor agama cinta mahabbah di dalam sejarah perkembangan tasawuf. Hal ini merupakan konsepsi baru di kalangan sufi kala itu. Karena itulah ia disebut the mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar. Ada dua batasan cinta yang sering dinyatakan Rabi'ah, yaitu 1. Sebagai ekspresi cinta hamba kepada Allah, maka cinta itu harus menutup seling sang kasih atau yang dicinta. 2. Kadar cinta kepada Allah itu harus tidak ada pamrih apapun. 2. Zunnun al-Misri. Biografi Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri memiliki nama lengkap Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim. Dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir bernama Ehnim pada tahun 180 Hijriah atau 798 Masehi, dan wafat pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Julukan Zu al-Nun diberikan kepadanya berhubungan dengan berbagai kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Pemikiran Zunnun al-Misri. 1. Makomat. 2. Ahwal. 3. Makrifah. 3. Al-Junaid. Biografi dan pemikiran Al-Junaidi. Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Qazaz al-Nihawandi. Lahir di Wihawan, Irak. Menetap di Baghdad dan meninggal di sini pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi. Dia adalah seorang faqih dan juga seorang sufi yang cukup terkenal dengan keluasan wawasannya. Al-Junaid terkenal dengan konsep tauhidnya yang didasarkan kefanaan.
di mana pemahaman akan hakikat Allah tidak akan dicapai dengan akal pikiran, tetapi melalui kefanaan, yang mana kefanaan ini sendiri adalah pemberian dari Tuhan. 4. Abu Yazid Al-Bustami. Riwayat hidup dan pemikiran Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Sursuryan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam atau Persia tahun 874 dan wafat tahun 947 Masehi. Nama kecilnya adalah Taifur. Kakeknya bernama Sursuryan, seorang penganut agama Zoroaster. Kemudian masuk dan menjadi pemeluk Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk orang kaya di daerahnya, tetapi lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, Abu Yazid telah mempunyai kelebihan. Menurut ibunya, bayi yang dalam kandungan akan memberontak sampai sang ibu muntah jika sang ibu memakan makanan yang meragukan kehalalannya. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. 5. Abu Mansur Al-Hallaj. Riwayat hidup Al-Hallaj. Nama lengkap Al-Hallaj adalah Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Ia lahir di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia, pada tahun 244 Hijriah atau 255 Masehi. Ia tumbuh dewasa di kota Wasit, dekat Baghdad. Pada usia 16 tahun, ia belajar pada seorang sufi terkenal saat itu, yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi di Ahwas. Ajaran tasawuf Al-Hallaj. Di antara ajaran tasawuf Al-Hallaj yang paling terkenal adalah Al-Hulul dan Wahdat Asyuyuhud, yang kemudian melahirkan paham Wihdat Al-Wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. 6. Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Biografi Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Nama lengkap Al-Sulami adalah Muhammad ibnu Husain ibnu Muhammad ibnu Musa Al-Azdi, yang bergelar Abu Abdul Rahman Al-Sulami. Lahir tahun 325 Hijriah dan wafat pada bulan Sya'ban 412 Hijriah atau 1200 Masehi. Dia pakar hadis, guru para sufi, dan pakar sejarah. Dia seorang syekh thariqah yang telah dianugerahi penguasaan berbagai ilmu hakikat dan perjalanan tasawuf. Dia mengarang berbagai kitab risalah dalam ilmu tasawuf setelah mewarisi ilmu tasawuf dari ayah dan datuknya. Ayahnya, Husain ibnu Muhammad ibnu Musa Al-Azdi, wafat 348 Hijriah atau 958 Masehi. Ketika Al-Sulami menginjak masa remaja, kemudian pendidikannya diambil alih oleh datuknya, Abu Amr Ismail ibnu Nujaid Al-Sulami, wafat pada tahun 360 Hijriah atau 971 Masehi. Pemikiran, manusia akan menjadi hamba sejati kalau hamba tersebut sudah bebas atau merdeka dari selain Tuhan. Kalau kehendak hati sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apa saja yang dipilih Allah untuknya, hati akan menerima tanpa menantang sedikit pun atau qanaah. Sekian dari kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.